dari Kimarindo serta pilot drone David Sibarani. Ya Rama, apa saja sih tujuan dari penanaman pohon di Ragunan ini selain tentunya untuk bisa mengurangi polusi di Jakarta? Ya, Julita, memang tepat sekali penanaman pohon yang tadi dilakukan langsung oleh Narapidana Jakarta yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini yang digawangi langsung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang tadi sekitar 1.250 bibit pohon meranti yang ditanam oleh 250 narapidana Jakarta. Memang selain untuk melestarikan lingkungan, juga untuk menjaga polusi di DKI Jakarta dan juga menjaga lahan serta halaman luas di kawasan hutan kota DKI Jakarta atau yang ada di DKI Jakarta untuk bisa dilestarikan guna menjaga alam dan juga iklim di DKI Jakarta, di mana tadi, Julita, dari pantauan kami ada sekitar 250 narapidana DKI Jakarta yang menanam 1.250 bibit pohon meranti, di mana dari jenis pohon yang ditanam adalah meranti merah, meranti bunga, lalu ada juga merawan dan juga resak. Tidak hanya di Buperta atau di bumi perkemahan di kawasan Ragunan ini, Julita, ada 4 lokasi lain, artinya ada 5 lokasi secara total yang ditanami pohon pada peringatan Hari Menanam Pohon Nasional oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta, oleh Narapidana DKI Jakarta juga. Selain di sini juga nantinya akan digelar penanaman pohon secara serentak oleh Narapidana DKI Jakarta di hutan kota Srengseng, di hutan kota Sanggabuana, di hutan kota Cilangkap, dan di kebun bibit Ciganjur, di mana dari lokasi itu nantinya akan dibagi ada sekitar mungkin maksud kami adalah di setiap titik, yakni sekitar 100 dan juga 300 bibit pohon yang ditanam. Hal ini juga guna menjaga bagaimana hutan kota di DKI Jakarta untuk bisa mengawal polusi yang ada di DKI Jakarta untuk bisa senantiasa dapat dinikmati dengan baik, karena pelestarian hutan kota memang selain perlu dijaga dan juga perlu dilestarikan. Dan yang ada di sini tadi, penanaman pohon yang ada di sini tadi, Julita, kami melihat tentang bagaimana antusiasme daripada Narapidana Jakarta, di mana Narapidana Jakarta ini yang mereka merupakan mahasiswa penerima Kartu Jakarta, mahasiswa unggul oleh Pemprov DKI Jakarta, juga cukup antusias maksud kami untuk bagaimana bisa menanam pohon yang memang sudah digelar sejak tadi, dan ini juga merupakan agenda pertama daripada Narapidana Jakarta sejak diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada Mei 2021, dan nantinya Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan berkomitmen untuk terus melakukan giat dan juga bakti sosial untuk Narapidana Jakarta guna melahirkan bagaimana kegiatan-kegiatan positif bagi Narapidana Jakarta yang diharapkan mereka ini bisa menjadi penggerak bagi DKI Jakarta untuk masa depan, karena beasiswa yang mereka dapatkan diharapkan bisa kembali untuk DKI Jakarta melestarikan lingkungan dan juga bisa membuat DKI Jakarta semakin lebih maju. Julita. Iya Rama, siapa saja yang terlibat dalam acara penanaman pohon yang dilakukan pada hari ini? Iya, Julita, tadi agenda ini langsung dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, dan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, juga Wali Kota Jakarta Selatan, di mana memang ketiganya tadi juga langsung memantau dan juga melakukan agenda penanaman pohon untuk simbolik di awal-awal giat tanam pohon ini. Dan memang dari Sekda Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, mengatakan bahwa dengan adanya giat ini bagaimana DKI Jakarta untuk bisa terus mendorong untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejauh ini dalam 3 tahun belakangan berhasil dikurangi sekitar 3 juta ton karbon oleh DKI Jakarta, dan artinya ini atau capaian ini menurutnya juga cukup baik dan bisa terus digalakkan, salah satunya dengan acara tanam pohon serentak di 5 lokasi yang tadi kami sebutkan. Selain itu, Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, berharap bahwa dengan adanya ini Narapidana Jakarta atau anak-anak muda mahasiswa Jakarta yang mendapatkan beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta untuk bisa terus melakukan giat positif guna menjaga Jakarta, khususnya menjaga polusi di kawasan DKI Jakarta. Lebih lengkap berikut pernyataan daripada Marullah Matali, Sekda Provinsi DKI Jakarta.
Hari ini saya melihat dan saya bangga sekali, hari ini mereka pegang cangkul, sekop, alat untuk nyiram, dan mereka bareng-bareng bersama-sama. Ini sebuah kegiatan yang perlu terus tumbuhkan. Lihat, satu pohon aja yang nanam itu bisa 10 orang, lihat gitu. Saya berharap dari 11.000 orang itu bisa nanam masing-masing 10 pohon aja, atau 5 pohon aja. Kalau 11.000 orang kita misalnya menanam 5 pohon, sudah 55.000 pohon. Kalau 10 pohon, 110.000 pohon. Waduh, bagi Jakarta, angka itu sebenarnya banyak, tapi Jakarta masih kekurangan. Tambah lagi terus. Jutaan pohon kita tanam di Jakarta, mudah-mudahan Jakarta akan semakin sehat, semakin kondusif bagi kita semua. Ini perlu untuk lestarinya lingkungan. Dan untuk penurunan GRK. Kita pada tahun 2030 saja target kita sangat tinggi untuk penurunan GRK 30%. Saya kira kita rawat dengan baik. Jadi pesan Pak Gubernur seperti yang di awal tadi saya sampaikan, teruskan ini dengan baik dan tanamlah pohon terus tanpa henti, mudah-mudahan. Dan sekarang kan banyak juga ada taman-taman gantung ya sekarang. Dan kita bisa tanam pohon di manapun kita berada, ada yang di dalam pot, tabulam pot dan lain sebagainya. Iya Julita, memang nantinya giat ini juga diharapkan bisa tidak hanya di kawasan DKI Jakarta, namun juga di daerah penyangga DKI Jakarta yang sejauh ini juga cukup menyumbang polusi udara di ibu kota cukup banyak. Artinya memang hal ini juga perlu digalakkan, tidak hanya di DKI Jakarta, namun juga di kawasan-kawasan sekitar DKI Jakarta, karena tanam pohon ini dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga berkomitmen yang tadi dituturkan langsung oleh Nahdiana bahwa anak muda DKI Jakarta nantinya juga bisa disebar untuk bisa melakukan giat tanam pohon untuk mereduksi zat pencemar udara guna menjaga polusi udara di DKI Jakarta agar tetap baik dan menjadi percontohan di Indonesia. Julita. Baik Rama, terima kasih untuk informasinya langsung dari Ragunan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari Taman Buper